Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat sudah selesai, tak usah kita kaji lagi salat. Fasalli li rabbika wanhar, salat sudah, tapi ada kelanjutannya. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Dan sahabat-sahabat kita dari mu'allaf ini mendapat 1/8. Andai kita kumpulkan zakat terkumpul 1 miliar, amin, maka mereka mendapat 1/8. Berapa itu? 125 juta jatah mereka. Maka ini yang paling tinggi, namanya zakat. Bapak udah bayar zakat, Pak? Oh, saya tiap tahun bayar zakat, Pak Ustaz. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah bayi pun bayar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya zakat profesi. Semua orang Medan yang berpenghasilan 85 gram emas selama setahun sudah kena nisab. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000. 42.500.000. Itu angkanya tidak tetap, tidak fix. Dia bisa berubah-ubah. Yang perlu diingat 85 gram. Ingat itu, 85, 85, 85, 85. Jangan nanti keluar dari sini berubah jadi 58. 85. Kebetulan harga emas sekarang 500. 500 kali 85, 42.500.000. Siapa saja Bapak Ibu yang berpenghasilan 42.500.000 selama setahun sudah kena 2,5%. Saya tidak mengatakan gaji, tapi saya katakan penghasilan. Karena kalau cerita gaji, ada orang yang gajinya 2 juta, penghasilannya 20 juta. Uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, kumpul semua. Jadi di total semua. Pak Ustadz, ini bayarnya bagaimana teknisnya? 42.500.000 selama setahun dibagi 12. Maka 1 bulan itu 3,6. 3.600.000. Siapa di antara Bapak Ibu yang berpendapatan 1 bulan 3,6 sudah kena 2,5%. Payah kita ngitungnya kalau 3,6. Kita hitung saja pukul rata 4 juta. Amin. Siapa yang berpenghasilan 4 juta? 2,5%. Mudah ngitungnya. 1.025.000. Jadi kalau 4 juta 100.000. Kalau 5 juta 125.000. Kalau sebulan 10 juta 250.000. Saya paham. Walaupun hebat cerdas matematik, tapi kalau udah cerita zakat nih memang pura-pura bodoh banyak. Jadi kalau berpenghasilan sebulan 5 juta, maka dia keluarkan 125.000. Taruhlah 1 bulan 4 juta, berarti 1 bulan zakatnya 100.000. Ustadz, saya keluarkan 100.000 tiap bulan atau saya tunggu setahun 1.200.000 tiap bulan 100.000? Antarkan tiap bulan 100.000. Tanggunglah kalau 100.000. Baguslah tunggu setahun 1.200.000. Kan sama saja, jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan, tapi kalau sudah terkumpul 1.200.000, datanglah dia, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Berbisik dia. Yang berbisik itu 2, minal jinnati. Kalau jin yang berbisik, kita bacakan ayat kursi, insya Allah selesai. Ini yang susah, ini yang berbisik wan nas. Satu masjid dia sama kita, satu kantor sama kita. Kau mau kemana? Aku mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Itu HP baru 1.100.000. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Tapi tak apa-apa. Kalau ada kawan-kawan, adik-adik, tetangga satu komplek Bumi Asri ini nanti
pas kita mau bayar zakat 1.200.000, dia bilang bagus kau beli HP baru. Itu bacakanlah ayat kursi, tiupkan, mudah-mudahan terbakar dia. Tetap bayarkan. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Kisah nyata, true story. Kebetulan sama-sama alumni Al-Azhar juga, LC, cuman dia sibuk di bidang zakat. Begini ceritanya, Mat, kata dia. Dia tak manggil Ustadz, manggil Mat aja. Jadi kami ngutip zakat ke rumah orang kaya. Kami tengok hebat dia, rumahnya besar, mewah, mobilnya pun mahal. Pak, kami tengok rumah bapak ini megah, mobil bapak pun mahal. Jadi biar mudah bapak, kami datang mengutip zakat. Bapak tak perlu ke kantor kami. Apa kata dia? Kalian tengok saja aku ini kaya, tapi aku ini sekarang sedang dililit utang, tak bisa aku bayar zakat. Rumahku ini 5 miliar belum lunas lagi, mobil ini 2 miliar, belum lagi yang di sana-sana bisnis. Jadi untuk sementara aku belum bisa bayar zakat. Inilah orang kaya mental fakir. Mental itu susah. Banyak orang begini sekarang, kaya dia tapi hati itu yang pelit, bakhil, kedekut, medit. Tahu lagi? Tahu lah bapak itu semua. Anak cucu Abu Lahab ini. Oke lah kalau bapak tak mau, tak masalah. Lalu kawan-kawan tadi pun pulang. Tak berapa lama, tak sampai setahun, datang dia ke kantor Basnas, Badan Amil Zakat. Itu bapak yang kita kutip kemarin kan? Iya, alhamdulillah. Rupanya Allah kalau sudah ngasih hidayah, tak sampai setahun sadar dia datang bayar zakat. Silakan Pak, silakan duduk. Kalau bapak mau bayar zakat, apa kata dia? Begini dek, ada tak zakat untuk saya? Ini kisah nyata. Nama, tempat, lokasi, daerah tak saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi kalau ada yang tak percaya, nanti 4 mata kita bisa. Ustadz, bisa Ustadz kasihkan alamat yang 4 mata? Jangan 4, 3 pun gitu kasih. Ternyata kami tak tahu duitmu berapa, tapi ada dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak bisa dibohongi. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada engkau daripada urat lehermu sendiri. Jangan bohongi Allah. Allah tahu, Allah mengerti, maka dibuatnya kita susah. Tu'izzu man tasha', siapa yang kau mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha', siapa yang mau kau hinakan, kau rendahkan serendah-rendahnya. Ada di antara bapak yang punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5 juta. Inilah 100 juta, 2,5 juta. Masalah berduit tak berduit ini tak bisa kita nilai orang dari mukanya. Ada hitam, buruk, jelek, duit banyak. Ada ganteng, putih, tengok dompet 5.000 perak. Tapi kita doakan ajalah di subuh yang penuh berkah ini masing-masing punya duit 100 juta. Amin. Maka keluarkan zakat 2,5%, 2,5 juta. Tapi ini orang pelit, disimpannya duit ini, disimpan. Asal lewat kotak infak, pura-pura macam gaya mau mati. Asal datang orang minta zakat, aku pun susah juga aku nih sekarang. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit lutut, minta ampun. Dikusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum, aku pungtur, makin sakit. Tak mempan cucuk pakai jarum, pakai paku payung, tambah sakit. Dibawalah ke dokter Malaka. Sampai di Malaka, dokter Cina datang bawa martil, pukulnya lutut. Martil itu kecil aja. Ayah, lapuklah lama pakai. Rupanya lutut nih kalau lama pakai lapuk, macam kulit kerang, masuk ke tanah, krak, pecah. Jadi gimana ini dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Tiongkok, made in China. Berapa harganya? Lutut kanan 40 juta, lutut kiri 40 juta, ongkos pasang 20, pas 100. Itulah yang kau simpan selama ini. Duit antu dimakan setan. Saya bukan nakut-nakuti, sekedar cerita aja. Tapi setelah mendengar cerita ini, yang menyimpan-nyimpan duit tak berzakat, cuman rasanya? Udah ada terasa menjun-menjun? Udah ada? Coba pegang-pegang, ada tak? Nah, kalau ada tak lama lagi tuh.
Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Disimpanlah itu duit, simpan, simpan, simpan. Operasi keluar, anak kena narkoba keluar, bini dilarikan orang hilang. Ada aja cara Allah Ta'ala. Makanya orang tua-tua kita dulu apa kata dia? Banyak-banyak sedekah tolak bala, banyak-banyak sedekah tolak bala, kan gitu kata dia kan. Menolak bala dengan bersedekah. Tapi yang paling tinggi zakat. Banyak pula orang sekarang sedekah rajin, sedekah, sedekah, berzakat tidak. Ini dia tak paham, tidak mengerti namanya fikih aulawiyat, skala prioritas. Yang paling tinggi zakat, Pak. Zakat itu wajib. Kalau ada orang suka bersedekah tak bayar zakat, itu sama dengan orang yang bersorban, berpeci, pakai burdah di tengkuk tapi tak bercelana. Kita ini berpakaian ini ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajibnya bagi saya laki-laki bercelana, tutup pusat, tutup lutut, berbaju. Itu yang wajib. Adapun sorban ini sunat. Kenapa Ustaz pakai sorban? Biar tahu orang bedakan mana yang Ustaz, mana yang tidak. Itu kenapa pakai sorban. Karena pernah saya ceramah tak pakai sorban dulu sebelum video ini viral. Pas sampai saya ke lokasi daerah itu hujan, datang panitia yang bawa payung, ditanyanya ustadznya mana kata dia. Itulah mah. Coba kalau kita pakai sorban kan tahu dia, oh ini ustadz. Tak mungkin saya ngaku, akulah dia kan. Sebab itu maka ini penting, pakaian itu penting. Tapi pakaian ini ada yang sunat, ini sunat. Begitu juga dengan ini, dulukan dulu zakat. Setelah kau bayar zakat, baru yang di bawah itu namanya infak. Jadi di bawah zakat itu infak. Ustadz yang mana yang betul nih? Infak apa sedekah? Mengasih Quran infak, ngasih keramik infak, mengasih karpet infak, mengasih kue kotak infak. Tengok-tengok aja dulu, jangan buka sekarang. Itu namanya infak. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang materi, benda, itu namanya infak. Tapi Allah Maha Adil. Ada orang miskin, susah, dia tak bisa berinfak. Maka diberikan Allah satu jalan lagi namanya sedekah. Makanya senyum itu infak apa sedekah? Sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada wajah saudaramu sedekah. Artinya apa? Kalau kau kaya kasih duit, tapi kalau kau susah kasih senyum. Udahlah tak berduit, senyum pun tak mau. Pergi ke Sungai Deli, terjun mati ke situ. Yang lebih bagus lagi, sudahlah kaya, senyum pula. Itu dua kali dia dapat, infak dapat, sedekah dapat. Makanya yang tepat ditulis di kotak hari Jumat itu kotak apa? Kotak infak, jangan kotak sedekah. Kalau ditulis kotak sedekah, itu maka senyum aja dia. Asal lewat, gitu. Asal lewat. Jadi yang salah tuh pengurus. Coba aku tengok nama, mana kotak? Tengok. Ada. Apa kalian tulis itu? Yang lain kotak sedekah. Kalau kotak sedekah, selesai acara nih beli cat, tutup. Buat kotak infak. Tulis itu kecil. Kalau kau mau sedekah jangan ke kotak nih. Nah, yang bertengah zakat, di bawah zakat infak. Di bawah infak sedekah. Di bawah sedekah wakaf. Wakaf ini 4 rukunnya. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab qabul. Aku wakafkan ruku ini untuk biaya operasional mu'alaf center tunai. Kata orang mu'alaf center, nazir namanya, penerima wakaf, aku terima sah. Makanya tak tepat kalau ditulis kotak wakaf, karena kita tak pernah akad ke kotak. Mana pernah kita kota aku akad, aku kasih duit, menjawab pula kota itu aku terima, aku terima, aku terima. Tak ada. Hanya banyak kita ini salah pasang, salah nama. Kenapa begitu? Memang begitulah, entah karena tak mengaji, entah karena tak peduli pada perkara sepele remeh-temeh. Tapi saya itu masalah-masalah begitu tuh saya perhatikan. Masjid yang cantik, yang indah ini, inilah masjid yang cukup rukun dan syarat.
Kadang sholat kita di masjid itu Allahu Akbar, bangkit dari sujud menempel pasir di kening, bersemen kasar. Saya berapa kali sholat di masjid semen kasar, tapi di masjid kita di bumi asri, memang betul-betul asri, bukan cuma lantai berkeramik, memanjat sampai ke dinding. Kadang ada masjid itu ceramah kita tak khusyuk yang mendengar, yang menyampaikan tak khusyuk, yang mendengar lebih tak khusyuk, panas, berkeringat. Masjid kita Masya Allah AC lengkap, walaupun tak hidup. Luar biasa, pasangin ada. Ini tak hidup nih karena jendela, mikrofon mantap. Saya terus terang semangat ceramah itu karena mikrofonnya. Kadang ceramah kita Assalamualaikum lengkap, jam sengaja dipasang situ. Itu masjid-masjid, kalau kalian masjid-masjid Medan ini kalau mau meniru, datang kalian studi banding kemarin. Nih, itu perlu jam di sana. Supaya apa? Supaya khotib di sini tidak asik menengok jam. Tahu dia menengok, oh udah jam 6 kurang 10. Karena saya jam 6.15 pergi ke airport. Jelas nampak kan? Nah. Kadang berapa kali saya ceramah, kenapa jam ini tak bergerak? Rupa baterai tak diganti. Nah, ini lengkap semua. Kemudian ada lemari Quran, ada pula isinya buku, supaya orang duduk jangan asik ketawa. Datang dia ke masjid, buka Quran, baca buku. Ini enggak, datang ke masjid tengok nah, tengok, rapi dia. Dari rapinya nampaknya jarang dibuka. Bagus. Ini dia. Kemudian ada pula jam. Nih, masjid-masjid mesti punya jam ini. Supaya apa? Supaya iqamatnya diatur oleh ini. Sehingga habis azan, sholat sunat diatur. Ini banyak berkelahi. Ada beberapa masjid yang mengatur iqamat itu bukan jam, ibu-ibu di belakang. Ibu itu pula berkuasa. Qomat, kata dia. Adik-adik yang di masjid itu takut. Dia lebih takut sama ibu itu dari bapak-bapak. Karena ibu itu yang selalu ngilim gulai. Memang betul aja yang dikatakan ustadznya itu. Betul lah, mana pada ustadz pembohong. Kalau ada ustadz pembohong, ustadz hantu itu. Ustadz si Jos dulu, itu ustadz bohong itu. Kalau saya jujur aja. Nah, yang begini-begini ini mesti kita jaga. Tapi semua ini karena zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Orang yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, bisa ditundukkannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dia berpikir apa yang bisa dia buat sesudah mati. Bapak asal dapat duit beli mobil baru, dapat duit bangun rumah, dapat duit beli motor, dapat duit. Ingat Pak, saya bukan nakut-nakuti. Kalau bapak mati, motor bapak itu dipakai laki ibu yang baru. Betul tak cakap saya ini? Banyak yang takut. Ustadz ini tak enak aja ceramahnya, giliran mati kami lah dibilangnya mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang ibu tuh mati. Ibu asal dapat duit beli cincin, SPPD beli jam, dapat lagi duit beli gelang, dapat lagi duit beli anting, dapat lagi duit, semua udah pakai emas, akhirnya gigi pakai emas. Asal pergi undangan sebentar-bentar, jam berapa ya? Panas sekarang ya, panas. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba mati ibu. Gelang, subang, anting, emas ibu itu semua, saya bukan nakut-nakuti, habis diambil bapak itu untuk modal kawin lagi. Jadi bapak yang tak mau bersedekah silakan. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar tinggal. Saya udah banyak menengok, menangislah bini waktu bapak meninggal, menangis dia, abang kenapa kau tinggalkan kami bang? Kenapa ibu itu kuat betul nangis? Sikit kali yang tinggal dulu. Tapi ada ibu-ibu itu tak menangis dia Pak. Waktu suami itu meninggal tegar dia. Ibu tak menangis? Tidak. Kenapa tak menangis? Memang udah lama aku tunggu katanya.
Aku mau membocorkan aja sedikit. Ayatnya jelas dalam Quran. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu mendapat setengah harta istri. Ibu itu kerja nih, wanita karir, pergi pagi pulang petang, prosesnya banting tulang, sampai rumah pun tak terurus, anak pun kerja terus, bisnis, tabungan emas semua dolar 2 miliar. Tiba-tiba malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, datang malaikat maut. Malaikat maut kalau datang tidak menengok hasil check up terakhir, tidak menengok akte kelahiran, mati 2 miliar duit ibu, maka dibagi 2. Itulah yang disebut dengan gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Dibagi 2 bu, 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk bapak. Bulat 1 miliar pak. Makanya kalau ada bapak-bapak yang agak-agak menderita sekarang, sabar aja pak, sabar aja. Saya paham kalian ini banyak juga yang tertekan ini. Sabar. 1 miliar untuk kalian. 1 miliar punya ibu tadi, bapak dapat lagi menurut ilmu faraid. Yang tadi menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, KHI namanya. Harap nanti pulang dari sini pergi ke toko buku cari, penting buku nih, soalnya jatah kita. Dari 1 miliar tadi bapak dapat lagi. Kalau tak ada anak, setengah pula punya bapak. Anggaplah ada anak, berapa kami dapat kalau ada anak Pak Ustaz? 1/4. Maka bulat untuk bapak 1 miliar 250 juta. Kalau ada duit di tangan 1 miliar 250 juta, yang menangis itu sebelah kanan aja, sebelah kiri apa inti cerita Ustadz Somad nih? Jangan katakan Ustadz Somad itu Ustadz provokator. Jangan pula gara-gara ini nanti bapak sama ibu tak mesra lagi. Jangan balik dari sini, mana tehnya? Buat aja sendiri. Patutlah kau senyum-senyum nengok tabunganku kemarin ya. Maksud cerita saya ini, sayang ke suami boleh, tapi itu semua tinggal. Mana yang kau masukkan ke kotak, itulah yang akan kekal abadi. Betul? Saya sudah ceramah lebih kurang 40 menit. Biasanya kalau saya cerita begitu, langsung kotak keluar. Ini kotak kenapa tak ada? Rupanya orang bumi asli ini bersedekah tidak lagi pakai kotak, langsung gesek ke nomor rekening. Ustadz manual, Ustadz jadul. Kami tak main lagi kotak, langsung SMS banking. Ada aplikasinya. Tolong di-download itu aplikasinya sehingga orang bersedekah tak lagi susah. Langsung report. Aplikasi ingin sedekah berapa? Cuman waktu memencet itu hati-hati. Nolnya itu pastikan betul. Hitung baik-baik. 1, 2. Jangan sampai setelah terkirim awak menangis. Ya Allah, disangka kawan husu, husu kali doa kawan tu rupanya nol salah picit, mau minta balik malu. Ada itu aplikasinya. Memberi makan itu artinya makan, dalam hadis disebut liuqimasul bahu. Kita disuruh makan untuk menegakkan tulang belakang. Kalau zohirnya makan, batinnya makanan jiwa adalah pengajian. Maka istiqomahlah mendengar pengajian-pengajian, tonton, dengar, amalkan. Mudah-mudahan mengalir kepada kita semua. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi dari mata manusia dan dari pandanganmu di akhirat nanti ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya laka ridha wala nafiha salah illa qadaitaha wa yasartaha. Segala hajat-hajat kami, hajat mualaf center, hajat saudara kami, hajat dai-dai kami di desa tertinggal, sampaikan kepada yang baik-baik ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah.
wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia mendahului kami lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah, yang lajang, yang gadis mudahkan jodohnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum punya anak kasih anak yang soleh dan solehah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit turunkan ke Medan Sumatera Utara ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di tanah keluarkan pada kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau masih jauh dekatkan ke kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau masih sulit mudahkanlah ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di dalam jalan yang lurus yang benar ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar, selamatkan anak-anak kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.